Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memikul Salib dan Wafat bersama Yesus. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 38 dan 39. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu, kita berkumpul di rumah Tuhan untuk merayakan Ekaristi Kudus yang dipersembahkan oleh imam di tempat kita masing-masing. Kita akan mendengarkan secara lengkap bacaan Injil dari Matius bab 10 ayat 37 sampai ayat 42. Ada dua kata kunci yang menarik perhatianku untuk disimak dan diperhatikan serta untuk direnungkan. Pertama, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Jadi, tugas pertama kita adalah memikul salib dan mengikuti Yesus. Artinya, kita bersama Yesus akan mewartakan kasih Allah kepada dunia dengan segala tantangannya. Kita akan mengalami penolakan dan dibenci seperti Yesus. Namun, kita harus bertahan. Kedua, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apapun harus kita berikan untuk memuliakan Yesus, termasuk harta yang paling berharga, nyawa kita. Saudara-saudari terkasih, tugas utama kita dalam mengikuti Yesus adalah memikul salib yang telah dipikul oleh Tuhan Yesus. Salib itu harus menjadi kebanggaan kita, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus. Ia bersaksi, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi orang-orang bukan Yahudi, salib adalah hukuman dan kutukan, tetapi tidak bagi Paulus. Salib adalah hikmat dan kekuatan. Paulus menulis,
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus bab 1 ayat 18. Pernyataan iman akan kebenaran bahwa salib itu adalah hikmat dan kekuatan Allah, yaitu tindakan yang kita lakukan setiap kali kita membuat tanda salib. Dengan tanda ini, kita mengakui Tritunggal yang Maha Kudus. Kita juga memastikan bahwa kita mau memikul salib Yesus. Saudara-saudari terkasih, mungkin kamu bertanya kepadaku, pekerjaan apa yang paling dinantikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka yang mengikuti dan percaya kepadanya? Inilah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sangat tepat. Kita harus mengikuti Yesus dan memikul salibnya dalam kehidupan kita setiap hari. Salah satu contoh dan penegasannya adalah ketika pada malam perjamuan terakhir Yesus berfirman, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Yohanes bab 13 ayat 13 dan 14. Kita harus meneladan Tuhan Yesus. Kita diajak untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita 70 kali 7 kali. Kita juga harus mendoakan mereka yang membenci, memusuhi, dan menganiaya kita. Bukankah Tuhan sendiri sudah berkata dari atas salib ketika ia berdoa kepada Bapanya? "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat bagiku." Sebelum meregang nyawa sekalipun, Yesus mendoakan mereka yang menangkap, menganiaya, dan menyalibkan Dia. Kita dipanggil untuk memikul salib. Apa artinya? Salib adalah jalan kasih dan pengampunan, bukan kebencian dan balas dendam. Santa Teresa dari Kanak-kanak Yesus berkata, "Panggilanku adalah mengasihi." Saudara-saudari terkasih, jalan kasih yang diajarkan oleh Yesus dicontohkan oleh Tuhan Yesus dengan wafat di kayu salib. Ia wafat di kayu salib supaya kita hidup. Pengorbanannya menyelamatkan kita. Ia sudah wafat, tapi ia bangkit dari mati. Maka, kalau ia berkata pada hari ini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah kehendaknya harus kita pegang dengan teguh. Kalaupun kita harus kehilangan nyawa karena percaya kepada Yesus, maka kita tidak boleh ragu.
kita akan hidup bersama Dia di surga, sebab Ia telah menyediakan tempat bagi mereka yang percaya dan setia. Mereka adalah para martir yang mencintai Yesus melebihi cinta untuk dirinya sendiri. Mereka siap menyangkal diri dan mati untuk Yesus. Itulah bentuk dan pernyataan cinta seorang murid Yesus yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah memiliki keteguhan iman untuk memikul salib dan wafat untuk Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman dan pengharapan kami akan janji putra-Mu. Mampukanlah kami memikul salib kami setiap hari sebagai murid Yesus. Bantulah kami untuk mengandalkan Yesus dan setia kepadanya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.